Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan ini kita kembali dalam program lebih dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan problematikanya, dan fokus kajian kita insya Allah itu berhubungan dengan ingkarus sunnah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingkarus sunnah merupakan sebuah gerakan intelektual untuk tidak mempercayai di seputar otentisitas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara keseluruhan ataupun sebahagian saja. Dan gerakan ini sebenarnya adalah telah memiliki akar jauh sebelumnya di awal-awal dunia Islam. Di zaman para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui bahwasanya hadis merupakan primadona dalam menjelaskan Al-Quran. Demikian juga bahwasanya hadis merupakan salah satu ilmu yang tertinggi setelah mempelajari Al-Quranul Karim. Karena itulah perbincangan tentang hadis Nabi merupakan perbincangan yang sangat diinginkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in setelah itu. Dan ini merupakan sebuah keilmuan yang mendominasi dari keilmuan-keilmuan yang lainnya. Akan tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau demikian kita menemukan juga di dalam catatan sejarah adanya cikal bakal atau embrio orang-orang yang menginginkan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan sesuatu yang menjadi keilmuan terpenting dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diabaikan. Dan fakta-fakta tentang hal ini kita bisa melihat di dalam beberapa catatan sejarah. Dan salah satunya adalah apa yang berhubungan dengan Imran bin Husain, yaitu beliau wafat tahun 52 Hijriyah. Beliau pernah mengejarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika itu tiba-tiba ada seseorang yang datang memotong pembicaraannya. Ketika sahabat ini sedang meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mensyarahnya, menjelaskannya, dan seseorang itu memotong pembicaraan beliau dan mengatakan bahwasanya, wahai Abu Junaid, orang itu disapa, Imran disapa dengan istilah Abu Nujaid, Abu Nujaid ya. Berilah kepada kami Al-Quran saja. Lalu Imran itu memanggil orang tersebut hadir ke depan dan beliau mengatakan bahwasanya, tahukah engkau, seandainya kamu dan kawan-kawanmu menggunakan Al-Quran semata, apakah kamu menemukan di dalam Al-Quran bahwa salat itu dilakukan sekian rakaat? Misalnya zuhur itu dilakukan 4 rakaat, asar itu dilakukan 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, dan subuh itu 2 rakaat. Apakah engkau bisa mengetahui ketika engkau hanya memadakan Al-Quranul Karim tanpa mengindahkan hadis Nabi? Jika kamu menggunakan Al-Quran, kata beliau, tentunya kamu tidak akan pernah bisa sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau kamu melaksanakan ibadah haji? Dari mana kamu bisa melakukannya? Tawaf, sa'i, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, dan demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Tentunya orang ini terkesima dengan penjelasan Imran bin Husain. Dan akhirnya mereka tersadarkan dan mengikuti kajian Imran bin Husain. Catatan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para pengkaji sejarah bahwasanya pada masa sahabat sudah muncul sedikit gejala ketidakpedulian terhadap sunnah.
Dan mereka menginginkan sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran. Dan tentunya ada sesuatu di dalam pemikiran mereka, syubhat di dalam pemikiran mereka tersebut tentang masalah sunnah. Dan tindakan itu bukan datang dari seorang sahabat Nabi, ya. Tentunya ini adalah dari tabi'in ataupun orang-orang yang belajar kepada para sahabat, dan mereka tidak dicatatkan sebagai kibarut tabi'in dan sebagai referensi di dalam mengambil hadis Nabi SAW. Dan kita mengetahui problem yang terjadi di sini bukan masalah otentisitas hadis, tentang kesahihan hadis, kemakbulan hadis Nabi ditinjau dari riwayat. Karena setelah Rasul adalah para sahabat, yang ini menyampaikan adalah para sahabat. Yang pastilah periwayatan itu secara sanad adalah benar. Dan sebagaimana pernah kita bahas, kulus sahabah udul, itu semua sahabat itu adalah adil. Tidak ada kecacatan di dalam hal ini. Kalau sudah sahabat menjelaskan, meriwayatkan hadis itu adalah sahih. Oleh sebab itulah, maka orang yang bertanya kepada Imran bin Husain ini bukan mempersoalkan tentang masalah sanad. Yang menjadi syubhat dalam pemikirannya tentu masalah pemahaman tentang eksistensi sunnah itu di dalam syariat Islam. Mereka hanya memadahkan Al-Quran, menginginkan hanya Al-Quran sebagai sumber hukum. Tetapi ketika dijelaskan tadi, barulah mereka sadar bahwasanya peran sunnah itu luar biasa sekali. Karena Al-Quran itu pada umumnya itu bersifat mujmal, global saja. Jarang ada ayat-ayat yang bersifat tafsil, ya, secara terperinci menjelaskan. Kalau semua perkara itu dijelaskan di dalam Al-Quran, tentulah kita akan paham Al-Quran itu sangat tebal sekali. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya sebagai pedoman-pedoman dasar. Dan pedoman-pedoman dasar ini itu dijelaskan dengan wahyu yang lain, yaitu wahyu ghairu matslu, yaitu sunnah Nabi SAW. Ketika kita misalnya diwajibkan untuk salat, maka bagaimana salat itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Tetapi di dalam praktek Nabi, sehingga Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu tadi ikhwah, bagaimana coba kita bayangkan misalnya, kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan rukun-rukun salat, mulai dari syarat-syarat sah salat, kemudian rukun-rukun salat, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian bagaimana tentang eksistensi niat, bersedekap, mengangkat takbir, membaca surah Al-Fatihah, dan seterusnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci, zikir-zikir ba'da salat, dan bagaimana perilaku Nabi ketika setelah mengimami salat, kemana beliau menghadap. Kalau ini dibicarakan semua dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak bisa kita hafal, ikhwah yang dirahmati Allah, tentu akan sangat banyak sekali, akan tebal sekali. Dan karena itulah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hikmah terpenting memberikan wahyu yang lain kepada Nabi, yaitu wahyu ghairu matslu, untuk menjelaskan itu dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh wahyu, yaitu wahyu ghairu matslu, dengan perbuatan Nabi yang dibimbing oleh wahyu, dan juga takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dibimbing oleh wahyu. Jadi gejala ingkar sunnah ini bisa saja karena tadi kesalahpahaman tentang eksistensi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketidaktahuan orang-orang yang baru memeluk Islam tentang keberadaan sunnah. Mereka mau hanya Al-Quran yang diajarkan kepada mereka. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah semakin seseorang tidak menghiraukan sunnah, tidak mendalami dan memahaminya, maka indikasi ingkarus sunnah itu kepada mereka semakin kuat. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan ya tidak menghiraukan sunnah ini tadi karena memang tidak tahu tentang eksistensi sunnah, keberadaan sunnah, fungsi sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Dalam kaitan ini, Ayyub As-Sakhtiyani dia pernah berkata, apabila kamu mengajarkan hadis kepada seseorang, lalu ia berkata, ajarilah kami Al-Quran semata tanpa menggunakan hadis Nabi, maka ketahuilah, fa'alam.
ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi ketika ada orang yang menginginkan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya mempelajari Al-Qur'an dan tidak mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an, untuk memperinci kandungan Al-Qur'an dan memadakan hanya ayat Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai sumber dalam dia menjadi seorang muslim, maka katakanlah kepadanya bahwasanya dia ini adalah orang yang sesat dan dia adalah orang yang akan menyesatkan manusia-manusia yang lain. Ali Mustafa Ya'qub, ya, semoga Allah merahmati beliau, gejala ingkar sunnah, kata beliau dalam sebuah catatan beliau, seperti apa yang kita jelaskan di atas itu, baru merupakan sikap individu seseorang, belum menjadi sebuah gerakan intelektual. Hanya orang per orang yang ketika masuk Islam, mereka ikuti majelis para sahabat, lalu mereka tidak mengetahui eksistensi sunnah, maka mereka katakan bahwasanya ajarkan kepada kami Al-Quran, karena mereka paham Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memahami juga bahwasanya wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran itu bersifat mujmal, yang perlu wahyu yang lain untuk menjelaskan wahyu yang mujmal tersebut. Jadi gejala itu umumnya terdapat secara teritorial, kita mengatakan wilayah, peta wilayah itu berada di Iraq. Hal ini dibuktikan bahwasanya Imran bin Husain itu, dan demikian juga Ayyub As-Sakhtiyani, orang-orang yang melontarkan kritikan tersebut adalah orang-orang Iraq, orang Basrah, yaitu mereka yang telah memiliki tradisi rasionalitas, ya, karena telah berinteraksi dengan peradaban Romawi dan juga mungkin juga memiliki bias dari peradaban-peradaban yang lain termasuk Helenisme. Kemudian ikhwah, jawaban yang mereka berikan dalam membela keberadaan sunnah seperti apa yang kita jelaskan tadi dari Imran bin Husain, Ayyub As-Sakhtiyani itu bisa menyadarkan murid-murid mereka yang ada di Iraq. Dan itu tadi kita katakan bahwasanya hipotesis terpenting kita adalah mereka bukan tidak mengakui keberadaan sunnah disebabkan oleh sebuah gerakan intelektual, tetapi adalah memang ketidakpahaman mereka terhadap eksistensi sunnah tersebut. Kemudian bukti ini didukung pula oleh kritik yang dilontarkan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya awal atau cikal bakal pada generasi awal munculnya syubhat ingkarus sunnah itu adalah di Iraq. Ya. Karena Imam Asy-Syafi'i juga pernah berdialog dengan orang-orang Basrah tentang keberadaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga menyela Imam Asy-Syafi'i ketika mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan kepada Imam Syafi'i seperti apa yang mereka katakan kepada Imran bin Husain. Jadi ajarkan kepada kami Al-Quran, ya, tinggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka mengatakan demikian. Maka Imam Syafi'i juga menggunakan hujjah dan logika yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Imran bin Husain. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan salat, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, atau bisa melaksanakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu tanpa ada penjelasan. Tanpa ada penjelasan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa argumentasi kenapa munculnya di Iraq dan tidak di Makkah dan Madinah, daerah Hijaz. Karena salah satunya adalah kita mengetahui bahwasanya orang-orang Irak adalah masyarakat yang telah memiliki peradaban yang tinggi dan menggunakan rasionalitas dan dialektika berdasarkan logika itu sudah intens dilakukan di Irak. Dan ini kita juga akan melihat nanti suburnya pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Qadariyah, itu kan munculnya di daerah-daerah Irak, kantong-kantong Irak. Kenapa? Mereka sudah dipengaruhi oleh filsafat sebelumnya, apakah itu filsafat Yunani, demikian juga filsafat Helenisme, dan mereka sudah
memiliki tradisi itu turun-temurun, dan itulah yang ingin mereka lakukan juga terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan mereka mengabaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menguasai ya filsafat Yunani, filsafat Persia, dan juga mungkin punya interaksi dengan filsafat-filsafat yang lain. Dan di sana juga kita mengetahui bahwasanya peradaban sudah tinggi. Tidak seperti yang berada di Makkah dan di Madinah ketika era-era sebelumnya, di mana kita tahu bahwasanya mereka adalah masyarakat gurun, masyarakat yang sederhana. Tetapi di Irak itu sudah silih berganti kekuasaan. Dan juga di situ adalah pusat-pusatnya ilmu pengetahuan di zamannya. Kemudian kita juga melihat bahwasanya Irak itu secara geografis jauh dari Hijaz, jauh dari Makkah, jauh dari Madinah. Sementara lokusnya pengajaran sunnah itu ada di Madinah, itu ada di Makkah, itu ada di daerah Hijaz. Makanya orang Hijaz dikatakan nanti sebagai ahlul hadis, cenderungnya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang ada di Irak, Basrah, Kufah itu dikatakan sebagai ahlul ra'i. Makanya nanti terjadi dialog antara ulama-ulama atau fuqaha Hijaz dan fuqaha Irak nanti. Maka fuqaha Irak dikatakan sebagai ahlul ra'i, dan fuqaha Hijaz itu dikatakan sebagai ahlul hadis. Walaupun akhirnya nanti terjadi dialog di antara dua aliran besar ini, kita katakanlah sebuah aliran besar ya, atau pola pemikiran yang terjadi di zaman itu, terjadi nanti dialektika di antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Dan kita lihat juga nanti seperti murid Abu Hanifah misalnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mengkhususkan waktu dia datang ke Madinah dan belajar hadis kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi faktor geografis ini itu juga mempengaruhi tentang kecenderungan menggunakan logika di Irak dan kecenderungan menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Hijaz. Bagi orang yang sedikit pengetahuannya terhadap hadis, ketika dihadapkan terhadap dirinya persoalan, maka dia akan menjawab dengan logikanya. Dia akan menjawab dengan ijtihadnya, dengan ra'yinya. Dia akan menggunakan kaidah-kaidah umum. Padahal terkadang ada hal-hal yang bersifat khusus yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, dan mereka tidak mengetahuinya. Jadi oleh sebab itulah maka banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis di dalam masalah-masalah fiqh. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir abad kedua Hijriyah muncul pula kelompok-kelompok yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber syariat Islam. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya mereka hanya menerima hadis mutawatir. Ya. Mereka hanya menerima hadis mutawatir dan tidak menerima hadis ahad untuk diikuti. Ini pernah muncul ya di sekitar abad kedua Hijriyah. Jadi ini merupakan cikal bakal kelompok rasionalitas, bahkan juga mengacu kepada cikal bakalnya kelompok rasionalitas, dan akhirnya juga berkembang menjadi kelompok liberal ya. Jadi di situ mereka menggunakan hadis mutawatir karena bagi mereka hadis ahad itu kan zan, hanya mendatangkan dugaan saja, dugaan kuat saja. Sementara mutawatir itu sudah meyakinkan. Maka mereka hanya menggunakan hadis mutawatir dan tidak menggunakan hadis ahad ya. Tidak menggunakan hadis ahad. Oleh sebab itulah maka mereka menyedikitkan ya wahyu ghairu matslu itu dalam menjelaskan Al-Qur'an, dalam menjelaskan hukum-hukum, dan memperbanyak dan memperbesar ruang logika atau ruang ijtihad bagi mereka. Jadi Mustafa As-Sibai itu di antara kata beliau ya, di antara kelompok teologis yang menolak sunnah adalah Khawarij. Jadi di antaranya kelompok rasionalitas, dan sebagaimana dikatakan tadi muncul itu di Irak, mereka disebut dengan Mu'tazilah karena mereka keluar dari majelisnya Hasan al-Basri dan mereka mengasingkan diri Wasil bin Atha. Maka menurut sebahagian
Orang-orang yang melakukan analisis sejarah, mereka disebut dengan Mu'tazilah karena mereka keluar dari majelisnya Wasil bin Atha. Jadi kelompok-kelompok ini memang terkenal dengan penggunaan rasionalitasnya. Tetapi ikhwah, di sini perlu juga ada sebuah konfirmasi, sebuah analisis. Benarkah Mu'tazilah itu secara murni menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dalam analisis Muhammad Mustafa Azami, beliau mengatakan kalau secara mutlak itu perlu ditinjau kembali. Kenapa? Sebab sumber-sumber primer ya itu mengklaim bahwasanya kelompok-kelompok Mu'tazilah mereka juga menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tentu saja penggunaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan pemahaman yang dilakukan oleh kelompok ahlul hadis karena mereka adalah kelompok ahlul ra'yi. Dan kelompok Mu'tazilah ketika hadis itu bertentangan dengan konstruksi logika yang mereka bangun, cenderung mereka untuk menolak hadis itu. Tetapi berbeda dengan ahlul hadis ya, orang-orang Hijaz. Ketika logika itu bertentangan dengan nas, maka mereka mendahulukan nas. Dan mereka bersabar untuk membuktikan, sejarah akan membuktikan bahwasanya kebenaran nas itu di atas kebenaran logika. Dan ternyata memang hari ini kita melihat banyak orang-orang yang dulu menganggap hadis itu bertentangan dengan logika, tapi ternyata hari ini sudah bisa dibuktikan bahwasanya scientific research untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Maka secara redaktif hadis itu memang menjelaskan makna hakikatnya, bukan makna yang lain. Dan juga hadis itu adalah tidak bisa digugurkan dari segi pemahaman sementara sanadnya sahih, karena pada waktu itu bertentangan dengan logika sederhana yang ada pada waktu di mana mereka menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, itu kelompok Mu'tazilah. Demikian juga ada yang mengatakan bahwasanya kelompok Khawarij ini juga menentang atau sebagai embrio dan cikal bakal ingkarus sunnah. Lagi-lagi Muhammad Mustafa Azami itu membantah kalau Khawarij itu adalah ingkarus sunnah. Karena kita tidak bisa mengklaim mereka ingkarus sunnah hanya karena mereka secara politik itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang mereka tolak hadis-hadis Nabi SAW, tetapi mereka tidak secara mutlak menolak keberadaan hadis. Dan untuk pembuktian apakah mereka menolak hadis Nabi, kita tidak punya referensi, kata Mustafa Azami, dari generasi awal Khawarij ini. Dan kalau kita melihat fakta pada Khawarij belakangan seperti Ibadiyah misalnya, mereka menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada orientasi politiknya itu berbeda, cara memahami mereka terhadap nas-nas itu berbeda. Akan tetapi mereka tidaklah orang-orang yang secara mutlak mengingkari hadis Nabi, sehingga mereka dikatakan sebagai pengingkar hadis atau mungkirul hadis ya, atau mungkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari hadis Nabi SAW secara mutlak. Tentu tidak bisa kita katakan demikian, sehingga kita memiliki fakta dari ungkapan-ungkapan mereka dengan menggunakan referensi-referensi yang paling awal. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta yang lain sebagaimana yang dikatakan tadi kelompok Ibadiyah ya, kalau kita melihat karya-karya mereka hari ini, mereka mengambil hadis ya dari periwayatan Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan tokoh-tokoh sahabat yang lainnya. Bahkan kalau kita juga melihat dari kitab-kitab mereka juga dalam masalah ini tidak terlalu signifikan perbedaan antara Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok Khawarij. Bagaimana dengan kelompok Syiah? Apakah mereka ingkarus sunnah? Memang di Syiah ini adalah kelompok yang paling banyak pecahannya, dan kadang-kadang sukar untuk mengambil sebuah pemahaman mainstream mereka, kecuali terhadap pengingkaran
atas Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada kasus-kasus yang lain terjadi sangat variatif dan banyak sekali perbedaan di antara mereka. Ada Syiah Ghullah yang ekstrim, itu mereka memang menolak hadis Nabi. Dan tapi kelompok-kelompok yang lain seperti Syiah Imamiyah ya, mereka menjadikan hadis Nabi sebagai sumber di dalam sumber-sumber syariat Islam. Tetapi perbedaannya dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak menjadikan dasar dari keagamaan ini riwayat-riwayat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ikhwah, itu bukan karena mereka ingin mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pada umumnya mereka mengkomparasikan, membandingkan periwayat-periwayat Syiah dan periwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pada kali yang lain kegunaan komparasi itu adalah bagaimana mereka ingin mematahkan hujahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mendukung gagasan-gagasan mereka atau riwayat-riwayat mereka. Dan kalau kita melihat begitu tebalnya buku-buku hadis Syiah, tetapi para periwayat itu sangat sedikit sekali. Mereka hanya mengambil riwayat misalnya dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan, dari Husain, dari Miqdad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan beberapa sahabat. Sangat sedikit. Tetapi yang ironinya kita melihat memang kitab-kitab hadis mereka sangat tebal sekali seperti Al-Kafi misalnya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan dan mereka hubungkan sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang memang sangat ironis sekali, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga melihat, ikhwah yang dirahmati Allah, kembali kepada kelompok Mu'tazilah tadi. Kalau kita melihat fakta ya, pada tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Abu Huzail Al-Allaf, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubba'i, dan juga Zamakhsyari, di dalam karya-karya mereka terkadang mereka juga mengutipkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuktikan kepada kita, dan kita juga harus berlaku objektif, bahwasanya Mu'tazilah itu menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap penafsir Al-Quran, terhadap sumber Islam. Tetapi itu tadi, jadi mereka punya pandangan yang sangat rasional terhadap hadis Nabi. Jadi selalu saja diukur dengan logika mereka, rasionalitas mereka terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok Ingkarus Sunnah itu akhirnya hilang pada abad kedua, ketiga yang kita diskusikan tadi, seperti murid-murid Imam, seperti orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kemudian Imran bin Husain, kemudian As-Sakhtiyani, jadi hilang, ditelan oleh zaman. Dan setelah ilmu intishar ya berkembang dan mereka paham bahwasanya memang Nabi dan hadis Nabi itu memiliki peran yang sangat penting di dunia Islam. Tetapi belakangan ya, pada era modern muncul lagi gejala ingkarus sunnah ini. Itu dimulai pada abad ke-14 Hijriah ya. Jadi pemikiran ini dilatar belakangi oleh adanya faktor eksternal, faktor luar, dan juga faktor internal. Kalau ingkarus sunnah klasik ya, itu didasari ketidaktahuan tentang eksistensi as-sunnah atau makanatus sunnah, kedudukan sunnah Nabi SAW. Tapi pada ingkarus sunnah modern, itu secara internal lebih didasari oleh semangat modernisme dan pembaharuan. Jadi mereka belajar ke Barat, belajar ke Eropa, atau mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh Barat, lalu mereka mengambil metodologi mereka, lalu metodologi itu mereka gunakan untuk memahami tentang sejarah hadis, kemudian tentang pemahaman terhadap hadis, maka muncullah keraguan-keraguan besar terhadap hadis Nabi SAW. Padahal mereka tidak sadar ya. Metodologi yang dibangun oleh Barat dalam memahami hadis Nabi itu berbias subjektivitas, tidak objektif. Itu adalah untuk kepentingan kolonialisme, ya, untuk kepentingan penjajahan, untuk kepentingan menguasai peradaban, menguasai kantong-kantong ekonomi, menguasai wilayah kaum muslimin. Jadi mereka
subjektivitas mereka itu mereka gunakan dalam memahami hadis Nabi SAW dengan menggunakan yang mereka katakan sebagai scientific research. Scientific research yaitu ilmu pengetahuan, penelitian berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan. Tetapi ikhwah, bias dari subjektivitas itu sangat kental sekali, dan pada awalnya tokoh-tokoh orientalis itu adalah para pendeta. Para pendeta yang ingin melakukan misinya di dunia Islam. Kemudian orang-orang yang berafiliasi dengan gereja dan seterusnya. Dan kebutuhan terhadap kolonialisme itu. Makanya kita melihat di mana ada kolonialisme, maka ada tokoh-tokoh pendeta yang ikut di situ dan melakukan kajian dan melakukan penyebaran agama. Dan inilah yang diambil oleh tokoh-tokoh modern, bagaimana menjauhkan kaum muslimin itu dari hadis Nabi SAW. Karena dalam hipotesis mereka, bahwasanya ketika umat Islam itu masih berpegang dengan hadis Nabi SAW, dengan sunnah Nabi SAW, maka sukar untuk menerima gagasan-gagasan modernisme. Padahal sebenarnya tidak. Gagasan modernisme yang rasional, kemudian itu yang objektif, yang sesuai dengan kemaslahatan, perkembangan zaman, tidak ada problem sebenarnya dengan Islam. Tetapi terkadang mereka sukar memisahkan di mana westernisme dengan modernisme. Jadi akhirnya yang ingin mereka lakukan adalah hegemoni terhadap kultural mereka, tradisi mereka, peradaban mereka, itu ingin mengekspansi peradaban, kultur, jadi orang-orang Islam agar menerima westernisasi, menerima modernisasi tanpa filter, dan mereka mudah menanamkan pengaruh-pengaruhnya kepada dunia Islam. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, jadi tokoh-tokoh seperti ini terpengaruh oleh metodologi dan scientific risetnya orang-orang Eropa, maka mereka mencoba memahami itu terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi, ikhwah? Maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan ini melakukan kritikan-kritikan pedas terhadap hadis Nabi SAW. Sadar atau tidak sadar, memang waktu itu kaum muslimin berada pada era ketertinggalan ya dengan dunia barat, baik secara militer, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, tentunya sains. Yang dimaksud di sini ilmu sini adalah sains ya, yang berhubungan dengan masalah sains-sains keduniaan, bukan ilmu agama ya. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh tokoh-tokoh Islam sendiri melihat apa masalahnya. Kenapa Islam mundur sementara mereka maju? Tapi ada yang mengambil bahwasanya karena mereka menggunakan metodologi scientific research untuk memahami agama mereka, dan itu juga harus diikuti oleh kaum muslimin memahami agama mereka. Jadi hal-hal yang bersifat doktrin-doktrin tertentu yang mengikat dan mengekang dan dianggap sebagai melawan dari gerakan modernisme dan pembaharuan, maka itu mereka singkirkan, termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tokoh-tokoh pembaharuan itu Muhammad Abduh. Dan ini dikatakan oleh sebahagian bahwasanya Muhammad Abduh termasuk orang yang terindikasi kepada ingkarus sunnah, walaupun tidak secara mutlak ya. Karena Abu Rayyah itu mengatakan, mengutipkan pendapat dari Muhammad Abduh, umat Islam pada masa sekarang ini tidak mempunyai imam selain Al-Quran, dan Islam yang benar adalah Islam pada masa awal sebelum terjadinya fitnah. Ini diartikan oleh Abu Rayyah sebagai penolakan Muhammad Abduh terhadap sunnah. Tetapi sebenarnya tidak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Abduh menginginkan sebuah pembaharuan di dunia Islam agar kaum muslimin tidak jumud dan mereka harus mencari alternatif paradigma mereka di dalam memahami kehidupan ini, dan salah satunya itu adalah menggunakan logika dan rasionalitas. Jadi penggunaan itu tidak saja pada masalah-masalah ekonomi, politik, tapi juga masalah-masalah sumber pengetahuan kaum muslimin terhadap ekonomi, terhadap politik, dan yang lain-lainnya. Dan sumber itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi Al-Quran jelas sekali tidak akan bisa dikritik, ikhwah.
dari sisi manapun pada waktu oleh Muhammad Abduh. Tetapi yang dia lakukan adalah elaborasi pemaknaan. Tapi yang dikritik adalah ketika hadis itu menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan itu dianggap bertentangan sekali lagi dengan modernisme dan pembaharuan, maka ada kecenderungan untuk menolak riwayat-riwayat seperti itu atau memaknainya dengan makna yang cukup jauh. Kemudian, dan ini juga yang sebahagian ulama mengatakan bahwasanya kebenaran Muhammad Abduh sebagai pengingkar sunnah itu memang layak untuk dipertanyakan kalau yang dimaksud ingkar sunnah secara mutlak. Jadi Azami sendiri, yaitu Mustafa Azami sendiri, itu belum dapat menyimpulkan kebenaran tersebut. Kalau hanya itulah ungkapan dari Abu Rayyah mengutip pendapat Muhammad Abduh, beliau ingkar sunnah, maka itu sangat lemah sekali untuk mengklasifikasikannya. Kemudian ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Muhammad Abduh itu menolak ya hadis ahad ya untuk jadikan dalil di dalam masalah akidah. Jadi cikal bakal kelompok-kelompok belakangan itu pada era modern maksudnya yang tidak menerima hadis ahad sebagai akidah itu adalah dari Muhammad Abduh. Jadi menurut beliau untuk masalah-masalah akidah tidak dapat dipakai kecuali hadis-hadis mutawatir saja. Hadis-hadis yang mutawatir, yang sudah qat'i keberadaannya. Jadi kemudian tentu saja seorang guru akan menularkan ilmunya kepada muridnya. Maka pada awalnya Rashid Ridho juga cenderung untuk mengikuti pendapat dari Muhammad Abduh ya. Tapi belakangan setelah gurunya wafat, dan itu bisa kita buktikan di dalam karya-karya Muhammad Rashid Ridho, termasuk Tafsir Al-Manar, kita melihat bahwasanya beliau tidaklah seorang ingkarus sunnah, bahkan beliau akhirnya adalah pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau ini adalah seorang yang sangat kritis kepada hadis Nabi SAW, beliau adalah orang yang membela sunnah Nabi SAW. Bahkan kita melihat beliau termasuk orang yang mengembalikan orientasi manhaj kaum muslimin itu kepada manhajnya salaf dalam tataran tertentu. Tentu saja ini bisa kita diskusikan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orientasi Abduh itu ya sangat kental dengan manhaj salaf. Kemudian Mustafa Asy-Syibai beliau menjelaskan bahwasanya memang pada awalnya Rashid Ridho terpengaruh dengan pemikiran gurunya, tetapi sesudah Muhammad Abduh wafat, beliau banyak mendalami ilmu fikih, ilmu hadis dan lainnya sehingga beliau dikenal sebagai seorang pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tokoh-tokoh yang lain sangat banyak ikhwah ya yang bisa kita golongkan sebagai orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Itu diantaranya seperti Muhammad Taufik Siddiqi. Ini ada salah seorang yang melakukan penelitian terhadap hal ini, yaitu Khadim Hussein Ilahi Bakhash ya. Beliau mengatakan ada beberapa kelompok ingkarus sunnah di era modern ini. Ada ingkarus sunnah al-kulli, yaitu mengingkar sunnah secara totalitas. Seperti tadi Muhammad Taufik Siddiqi, Mahmud Abu Rayyah, kemudian Abu Shadi Ahmad Zaki, Ismail Adham, kemudian Abu Zaid Ad-Damanhuri. Ini ada tokoh-tokoh pengingkar sunnah Nabi SAW. Dan secara secara parsialitas, ada Ahmad Afnadi Safwat, kemudian ada Husain Amir, ada Zainab Ahmad ya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang lain ya, yang termasuk sebagai mungkir sunnah. Dan itu tidak secara totalitas. Dan gejala ingkar sunnah ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belakangan menjadi sebuah gerakan pemikiran. Dan nanti muncullah sebuah gerakan lagi yang disebut dengan jamaah Qur'ani, yaitu Qur'aniyun, orang-orang yang menisbatkan dirinya hanya menggunakan Al-Quran dan tidak menggunakan hadis Nabi SAW. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan terakhir ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ingkarus sunnah ini adalah memiliki babakan waktu. Kalau kita melihat tadi pada generasi awal, sebenarnya bukan masalah gerakan intelektual, tetapi memang ketidakpahaman orang-orang yang baru masuk Islam terhadap kedudukan sunnah Nabi. Oleh sebab itu mereka menginginkan hanya belajar Al-Quran. Tapi belakangan memang ini menjadi gerakan intelektual. Mulai dari anti Mu'tazilah, ya, telah memiliki konstruksi pemikiran tersendiri, yaitu rasionalitas mereka.
maka mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan manhajnya mereka, dengan metodologi berfikirnya mereka, paradigma yang mereka bangun. Dan juga mereka dari sinilah muncul embrio tidak mengambil hadis-hadis ahad dalam masalah-masalah akidah. Dan akhirnya pada era belakangan lagi, yaitu tepatnya pada era modern, gerakan-gerakan intelektual itu sudah sangat kentara terjadi. Itu disebabkan oleh sebuah kesadaran karena ketertinggalan umat Islam dengan Barat, dengan Eropa. Maka mereka mencoba menganalisis dan mereka menemukan sebuah hipotesis kalau umat Islam ini terbelakang, itu salah satunya, ya itu salah satunya mungkin variabel yang mereka maksudkan adalah disebabkan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu mereka mengingkari keberadaan hadis Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang apa alasan-alasan yang dilakukan oleh mereka mengingkari sunnah Nabi SAW dan apa jawaban-jawaban objektif dari para ulama untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran bahkan teori-teori yang dibangun oleh ingkarus sunnah. Demikian saja pertemuan kita pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.